Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Lina selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya sayangi kalian semua. Jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami yang berjudul Ejaan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu ejaan. Ejaan adalah keseluruhan aturan melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut dalam suatu bahasa. Ejaan merupakan ketentuan yang mengatur penulisan huruf menjadi satuan bahasa lebih besar secara benar. Fungsi dari ejaan itu sendiri yang pertama itu untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia baik kaitannya dengan kosakata maupun peristilahan. Kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa. Yang keempat, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. A. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata awal kalimat. Contoh, dia membaca buku. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Iskandar Muda. Yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, ikan mujair 5 ampere. Yang keempat, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, baru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Contoh, Pocut bin Zain. Dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Islam, Al-Quran. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. C. Penulisan huruf tebal. Huruf tebal dapat dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Contoh, judul .2 habis gelap terbitlah terang, bab .2 bab 1 pendahuluan, bagian bab .2 1.1 latar belakang masalah, 1.2 tujuan. D. Pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya pergi ke pasar. 2. Tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian dan atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. Buka kurung catatan .2 dengan koma sebelum kata dan. Contoh penggunaan kata salah. Penggunaan yang salah. Saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Catatan tanpa koma sebelum kata dan. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, kami belum selesai juga mengerjakan ini. Tanda titik koma bisa kita pakai untuk memisahkan kalimat setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus ternak di belakang. Tanda titik koma. Ibu sibuk memasak di dapur, adik menghafalkan nama-nama provinsi Indonesia, saya sendiri sedang asyik mendengarkan musik di kamar. 4. Tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan di akhir pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian dan pemberian.
Contoh, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, lampu, meja, dan lemari. 5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata terpenggal atau penggantian baris. Misalnya, di samping itu masih tanda hubung nyak baru. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, keberhasilan tanda pisah kita sependapat tanda pisah dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sama dengan atau sampai ke misalnya 1945, tanda pisah 2020. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya di mana rumahnya. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan sebenarnya. Misalnya, dia dilahirkan pada tahun 2002, buka kurung, tanda tanya, tutup kurung. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961, buka kurung. 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Misalnya, bersihkan kamar itu sekarang. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya ... seperti ... Bagaimana, Bu? Tanda petik. 10. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nomor 11. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya seperti money politics, politik uang. Yang ke-12, ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya KTP, dalam kurung kartu tanda penduduk. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, pesepak bola kenamaan itu berasal dari kota Padang. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan dalam bab 2, dalam kurung siku lihat halaman 1 sampai dengan 2. Yang ke-14 ada garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terdapat dalam 2 tahun takwim. Misalnya nomor 7, garis miring PK, garis miring 2008. Yang ke-15 ada tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan sama dengan akan. Perbedaan EYD dan PUEB. Melalui Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015, Mendikbud mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau yang kita kenal dengan EYD. Dengan begitu, EYD sudah tidak berlaku
Pemerintah menggantikannya dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Jika kita anggap bahwa EBI adalah sistem ejaan baru, EBI adalah sistem ejaan keempat yang pernah digunakan ejaan Republik atau ejaan Sowandi. Tahun 1959, kita pernah gunakan ejaan Malindo meskipun gagal diterapkan karena konflik politik Indonesia-Malaysia. Baru pada tahun 1972 lah diterbitkan EED yang berlaku hingga 25 November 2015. Bangsa kita pernah menggunakan ejaan Van Opheusden sejak 1901. Tetapi karena itu berlaku jauh dari sebelum ada Indonesia, saya tidak masukkan dalam hitungan. Secara yuridis, kini sistem ejaan yang resmi atau diakui negara adalah ejaan bahasa Indonesia yang terlampir dalam Permendikbud 50 tahun 2015. Meskipun namanya diganti, tidak ada perbedaan mendasar antara EYD dan EBI. Hanya ada 3 perbedaan yang dapat ditemukan, yaitu sebagai berikut. 1. Penambahan huruf vokal diftong. Di EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu ai, au, dan au. Di EBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu e. Contohnya pada kata geyser dan survei. 2. Penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Dalam EB, unsur julukan tidak diatur, ditulis dengan awal huruf kapital. 3. Penggunaan huruf tebal dalam EYD. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf dan menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami ini adalah dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal itu karena peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Keadaan ini menuntut perlunya ejaan baku bahasa Indonesia yang bias dijadikan pedoman oleh seluruh masyarakat di penjuru Nusantara sehingga dapat menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan baik dan benar dalam segi pemakaian huruf, penulisan kata, maupun pemakaian tanda baca. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.